Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Deden. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips mengerjakan soal UTBK, di mana materi yang akan kita bahas yaitu materi polinomial atau suku banyak. Nah, untuk teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke. Sebelum kita mengerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan, kita perlu ingat bahwa dalam mengerjakan suku banyak atau polinomial itu ada yang dinamakan teorema sisa. Nah, teorema sisa itu apa? Bahwa jika ada fungsi X, itu dia sama dengan X min A dikalikan dengan HX, kemudian ditambah dengan Sx, di mana Fx itu dia merupakan fungsi yang diketahui, dalam hal ini adalah Px. Kemudian untuk X min A dia merupakan pembagi, ini pembagi. Kemudian untuk Hx dia merupakan hasil bagi. Kemudian sedangkan untuk Sx dia merupakan sisa bagi. Nah, atau ringkasnya bisa kita tuliskan bahwa Fa itu dia sama dengan sisa dari fungsi A. Oke, agar lebih paham, sekarang kita akan mengerjakan soal yang pertama. Diketahui bahwa terdapat Px, jika dia dibagi oleh X kuadrat per 4, maka sisanya itu adalah A plus 1. Jadi tadi di teorema sisa, Fx dalam hal ini Px, maka kita tuliskan nih, Px itu dia sama dengan X min A, kemudian dikalikan dengan Hx, kemudian ditambah dengan Sx. Sehingga sekarang jika kita masukkan untuk yang X kuadrat plus 4-nya, maka ini kan sama dengan X kuadrat plus 4 kalikan dengan Hx. Hx-nya itu pasti dia X plus N ditambah dengan Sx. Sx-nya itu adalah sisa, sisanya adalah A plus 1. Oke, sekarang ini kita jabarkan, dia menjadi X pangkat 3, kemudian plus Nx kuadrat, plus 4x, plus 4N, plus A, plus 1. Nah, sekarang diketahui bahwa Px itu kan dia sama dengan X pangkat 3, plus AX pangkat 2, plus 4x, plus 5b plus 1. Nah, sekarang pakai kesesuaian bahwa di sini N itu dia akan sama dengan A karena dia merupakan koefisien dari X kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan bahwa N itu dia sama dengan A. Kemudian berikutnya bahwa 4N plus A itu dia sama dengan 5b plus 1 karena mereka sama-sama konstanta, sehingga kita peroleh bahwa 4N plus A plus 1 dia sama dengan 5b plus 1. Nah, ini kan satunya bisa kita coret. Kemudian karena N sama dengan A, ini menjadi 4A tambah A, jadinya dia sama dengan 5A. Maka ini 5A sama dengan 5b, atau dia menjadi 5A min 5b sama dengan 0. Nah, ini sudah kita peroleh persamaan 1. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan persamaan 2. Persamaan 2 itu diperoleh dari mana? Sekarang ingat di soal itu bahwa Px itu jika kita bagi dia dengan X plus 1, sisanya itu adalah min 2. Artinya apa? Artinya X plus 1 itu dia sama juga dengan 0, maka X itu sama dengan min 1. Sehingga
P-1 itu dia sama dengan sisanya itu minus 22. Maka X-nya kita substitusikan min 1, sehingga kita peroleh dia menjadi min 1 plus A min 4, kemudian plus 5B plus 1, dia sama dengan minus 22. Kemudian kita sederhanakan, dia menjadi A plus 5B itu sama dengan min 22 tambah 4, yaitu min 18. Nah, sekarang kita punya persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kemudian kita eliminasi substitusi aja. Jadi, A plus 5B itu kan dia sama dengan minus 18. Kemudian persamaan kedua bahwa 5A min 5B itu dia kan sama dengan 0 nih. Kemudian kita jumlahkan sehingga dia menjadi 6A itu sama dengan min 18. A-nya itu sama dengan min 18 dibagi 6, yaitu minus 3. Nah, karena A-nya itu adalah minus 3, berarti B-nya berapa? Karena di sini itu 5A itu sama dengan 5B dari persamaan 1 ya. Maka kan A itu kan sama dengan B. Maka nilai B itu dia sama dengan min 3 juga. Sehingga kita bisa simpulkan, karena yang ditanyakan itu adalah A-2B, A-2B, maka kita tinggal substitusikan aja. Min 3 dikurangi 2 kali min 3, yaitu dia sama dengan 3. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, jadi langkahnya sama. Kita harus bisa mendapatkan persamaan 1, kemudian kita juga mendapatkan persamaan 2. Nah, kita ingat kembali, teorema sisa itu bahwa jika ada fungsi Px, dia kan sama juga dengan X min A dikalikan dengan hasilnya, kemudian ditambah dengan sisanya. Nah, sekarang Px kita bisa tuliskan nih bahwa dia kan dibagi dengan X kuadrat plus 1. Berarti di sini X kuadrat plus 1. Hx-nya, sisanya kita bisa tuliskan dia menjadi X plus N. Hasilnya itu pasti dia X plus N. Kemudian kita tambah dia dengan sisa. Sisanya itu adalah min 5A plus 2. Kemudian kita kalikan menjadi X pangkat 3 plus NX pangkat 2 plus X, kemudian plus N min 5A plus 2. Nah, kemudian ini itu ternyata sama dengan Px, bahwa ini itu sama dengan X pangkat 3 min AX pangkat 2, sehingga nilai N itu dia akan sama dengan min A. Kita pakai nilai-nilai yang bersesuaian. N itu dia sama dengan min A. Kemudian mana lagi nih? Bahwa min 2B dia itu sama dengan 1 ya. Min 2B dia sama dengan 1. Maka B-nya kita peroleh dia sama dengan negatif setengah. Nah, kemudian yang ketiga ini nih, bahwa N min 5A plus 2 itu dia sama dengan min 4A min 4. Kita tuliskan sebelah sini. N min 5A plus 2 dia itu sama dengan min 4A min 4. Dengan N-nya tadi dia sama dengan min A. Min A min 5A jadinya min 6A plus 2. Ini sama dengan min 4A min 4. Sehingga kita peroleh nih, min 2A itu sama dengan min 6. Dengan A-nya kita kumpulkan di ruas kiri, bilangannya kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga A-nya kita peroleh dia sama dengan min 6 dibagi dengan min 2, yaitu dia sama dengan 3. Nah, setelah kita memperoleh nilai A-nya itu sama dengan 3, sekarang kita akan menentukan nilai B-nya. Bagaimana cara menentukan nilai B-nya? Sekarang ingat bahwa di sini ada lagi
yaitu jika dia dibagi oleh X min 1, sisanya itu adalah min 17. Maka X min 1 kita sama dengan 0 dulu, X dia sama dengan 1. Artinya apa? Artinya P1 itu dia sama dengan sisanya yaitu min 17. Maka X di sini kita ganti semuanya itu dengan 1. Menjadi 1 pangkat 3 yaitu 1, min A, kemudian min 2B, min 4A, min 4, dia sama dengan minus 17. Sehingga ini menjadi min 5A, kemudian ini min 2B ya. Ini dia sama dengan minus 14. Sehingga kita peroleh bahwa 5A plus 2B itu dia sama dengan 14. Nah, setelah kita memperoleh persamaan ini, tadi kita peroleh nih, nilai A-nya itu sama dengan 3. Sehingga A-nya kita ganti 3. 5 kali 3 plus 2B itu sama dengan 14 ya. Berarti 2B itu sama dengan 14 dikurangi dengan 15. 2B itu sama dengan 1. Min 1. Maka B-nya itu sama dengan min setengah. Nah, sebetulnya tadi pada langkah ini juga kita udah peroleh nih. B-nya itu sama dengan min setengah. Maka dapat kita simpulkan bahwa 4AB itu dia sama dengan 4 kali 3 kali min setengah. Kita coret, ini jadi 2. Jadinya itu adalah minus 6. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 3 sekarang, sisa pembagian PX jika dia dibagi oleh X kuadrat plus 4 adalah B min 3A. Sekarang kita tuliskan kembali bahwa jika ada fungsi PX, dia dibagi oleh X min A, hasilnya adalah HX, dan sisanya itu adalah SX. Nah, sekarang pembaginya itu adalah X kuadrat plus 4. Sedangkan hasilnya itu adalah X plus N. Kemudian untuk sisanya sendiri itu adalah B min 3A. Nah, kemudian kita kalikan. Ini menjadi X pangkat 3 ya, plus NX pangkat 2 plus 4X plus 4N plus B min 3A. Kemudian ternyata dia itu sama dengan ini, fungsi PX. Fungsi PX-nya kan X pangkat 3 plus AX pangkat 2 plus 4X plus 2B plus 1. Sehingga nilai N itu dia akan sama dengan A. Kita tuliskan N itu dia sama dengan A. Kemudian 4N plus B min 3A itu dia sama dengan 2B plus 1. Kita tuliskan sebelah sini bahwa 4N plus B min 3A itu dia sama dengan 2B plus 1. Dengan N itu kan tadi dia sama dengan A, berarti 4A dikurangi 3A dia jadi A plus B min 2B dia sama dengan 1. Sehingga A min B itu dia sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh A min B sama dengan 1, sekarang diketahui juga bahwa fungsi itu jika dibagi oleh X plus 1, sisanya itu 0 atau habis. Maka X plus 1 itu kita sama dengan 0. X-nya itu sama dengan minus 1. Nah, setelah itu ketika kita substitusikan P min 1, karena PX itu habis dibagi oleh X plus 1, maka dia sisanya itu sama dengan 0. Sehingga X-nya kita ganti dengan min 1 semuanya. Menjadi min 1 plus A min 4 plus 2B plus 1 dia sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan dia menjadi A plus 2B min 1 plus 1 habis min 4 jadinya sama dengan 4. Nah, ini kita peroleh persamaan 1, yang ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kemudian kita eliminasi bahwa A min B itu dari persamaan 1 dia sama dengan 1. Kita kurangi aja nih.
Sehingga kita peroleh dia sama dengan 3B itu sama dengan 3. B-nya dia sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh nilai B, berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berarti A min B, itu kan dia sama dengan 1 nih. Berarti A min 1 dia sama dengan 1. Berarti A-nya itu sama dengan 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai dari A kuadrat plus B itu dia sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah 1. Sehingga jawabannya adalah 5. Oke teman-teman, semoga video tips mengerjakan soal UTBK pada materi polinomial ini berguna. Jadi intinya teman-teman harus ingat teorema sisa yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian setelah mengingat teorema sisa, langkah berikutnya itu teman-teman harus mencari dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Yang nantinya dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh nilai A dan juga B-nya. Oke, silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.